Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana srah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Amin Allahumma amin. Mubasyaratan nahnu min firqah ar-rabi'ah في مادة المادات التعليم اللغة المادة التعليم اللغة العربية خاصة في مدرسة المتوسطة والمدرسة الثانوية. طبعا ونحن سنبلغكم ونشرح لكم عن طريقة التعليم خاصة في عناصر اللغة العربية. ونحن من فرقة الرابعة، يعني من الأعضاء أنا نفسي مولانا أحمد زينال، ثم أختنا نور إسمياتي، وأختنا وشفي نسرفة، وأختنا ليلي خارمة. وطبعا مباشرة لتسهيلان وتفهيما لكم سأنطق باللغة wataniyah. Jadi metode pembelajaran unsur bahasa Arab ya, sebagai mukaddimah juga, bahwasanya pembelajaran bahasa Arab ini juga perlu yang namanya metode. Tetapi sebelum itu kita deteksi dulu terutama unsur bahasa Arab, unsur-unsurnya ya, supaya kita nanti bisa menyiasati bagaimana kita dalam mengajarkan bahasa Arab itu secara terstruktur dan masif ya, seperti itu, terstruktur dan masif, dan juga dengan baik dan benar ya tentunya. Jadi kita tahu sendiri unsur bahasa di dalam linguistik itu ada 4 ya, ada fonem, kemudian morfem, kemudian sintaksis dan semantik ya, sintaksis dan semantik. Yang ini nanti kita akan bahas bagaimana cara mengajarkan keempat itu semua, seperti itu, atau metode yang biasa digunakan itu seperti apa ya. Mubasyaratan yani an ta'rif nafs an tariqat ta'lim. Ma huwa tariqat ta'lim? Ma hiya tariqat ta'lim? طيب. وإلى أختنا المحبوبة وصفي نسر النسي وصفي الوقت والmakan iyaha. Yang pertama adalah pengertian metode pembelajaran. Secara etimologis, metode berasal dari kata meta yang berarti balik atau belakang, dan hodos yang berarti melalui atau melewati. Dalam bahasa Arab disebut dengan thoriqoh atau jalan. Dengan demikian, metode berarti jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, metode merupakan rencana menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan atas pendekatan yang telah ditentukan. Adapun pengertian pembelajaran sebagaimana diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran berasal dari kata ajar yang ditambah dengan awalan pe dan akhiran an menjadi kata pembelajaran yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Berangkat dari uraian di atas, bila dikaitkan dengan pembelajaran, dapat digarisbawahi bahwa metode pembelajaran bahasa Arab adalah suatu cara yang ditempuh untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran bahasa Arab secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Mubasyaratan nabhas an anasir ta'lim al-lughah al-arabiyyah, unsur pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi kita tahu tadi ada 4 ya, di muka tadi saya singgung ada 4 ya. Tata bunyi atau fonologi, atau ya bisa dikatakan fonem lah ya.
kemudian mufradat yang bisa kita katakan morfem atau morfologinya, kemudian sintaksis dan semantiknya, seperti itu. Kemudian ini yang pertama kita belajar tentang pengajaran tata bunyi atau ilm al-aswat ya, untuk pengajaran bunyi yang mungkin ini kita sudah familiar banget baik di madrasah sanawi, di madrasah diniyah maupun di TPQ atau mungkin di pesantren-pesantren Al-Qur'an bahkan ya, yang meskipun konsentrasinya itu di Al-Qur'an ya, bagaimana cara baca Al-Qur'an yang benar, tapi kita perlu ketahui Al-Qur'an berbahasa Arab ya, sehingga dengan kita belajar seperti itu mungkin makharijul huruf, bagaimana kita membaca literasi Arab dengan fasih, itu juga perlu dipelajari ya. Caranya mungkin ya seperti yang kita biasa pelajari di atau yang sudah pernah kita pelajari baik di madrasah diniyah, di TPQ maupun di pesantren-pesantren Al-Qur'an yang disitu mengajarkan makharijul huruf. Pada dasarnya metode dari pengajaran suara ini ada dua ya. Ada sintesis, ada analisis. Nah, sintesis ini kayak gimana, analisis tuh kayak gimana ya. Jadi sintesis ya, kita pertama sintesis dulu ya. Sintesis ini ya mungkin kita bisa lihat contoh di PPT lah ya. Dari yang tadi terpisah-pisah ya, dari yang tadi hurufnya terpisah-pisah, kemudian bagaimana diajarkan pelan-pelan membaca huruf yang sambung. Dan teknik ini dipakai biasanya untuk pengajaran di pemula, pengajaran baca Al-Qur'an pemula yang kita banyak temukan di qiraati maupun di yanbu'ah ya. Contoh ya seperti ini, sa'ala, la'iba, daraba, yang di situ kita tidak hanya mengenalkan bunyi hurufnya kayak gimana sih, tetapi juga kita dituntut untuk fasih, seperti itu, fasahatul kalamnya juga ya, bagaimana kita membaca do dan bo itu memang ya yang bikin susah masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa, seperti itu sebenarnya ya. Dari tadi pisah-pisah, biasanya juz pertama pisah-pisah, kemudian nanti juz ketiga atau keempat itu udah juz kedua, atau akhir juz kedua atau juz ketiga itu sudah huruf sambung, seperti itu. Dari itu sa'ala, la'iba, ghoroba, dari yang awalnya juz 1 itu pengenalan harokat, pengenalan bunyi huruf, kemudian baru kalau disambung kayak gimana, seperti itu. Itu metode sintesis atau tarkibiyah ya. Kemudian yang kedua adalah analisis. Jadi analisis ini dalam hemat saya biasanya ini dipakai bagi orang yang begini. Kasus mungkin ada anak kecil yang dia menghafal Al-Qur'an ya, baik 30 juz 30 maupun 30 juz ya, yang mayoritas dari mereka itu hafal karena simai, mendengar, tidak karena membaca. Atau mungkin ya biasalah untuk kita, baik untuk kajian-kajian dan lain sebagainya, orang yang sudah mengerti tapi biasa buat kajian gitu ya, atau untuk mutolaah lagi pembelajaran di qiraati maupun yanbu'ah atau yang dan lainnya ya yang sepadan dengan itu, bahwa ya itu tadi. Jadi diperkenalkan dulu huruf sambung, kemudian dipisah-pisah. Inilah contoh yang di sini nggak jelas malah misalnya jalasa gitu kan, jalasa ya. Jadi kita ajarkan jalasa itu nyambungnya kayak gini, terus jimnya mana, lamnya mana, sinnya mana, itu
Kemudian cara membunyikannya seperti apa, tetapi dengan caranya dipisah-pisah ya, dipisah-pisah atau dari pengenalan yang kata sambung dulu baru dipisah-pisah. Ini yaitu bagi yang yaitu tadi yang dia mungkin hafal dengan bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, atau dia hafal dengan Al-Quran tetapi masih dengan metode simai, sehingga yaitu tadi ya memang atau mungkin orang yang dalam artian sedang meneliti atau inilah ya, meneliti atau memutolaah lagi pelajaran yang sudah didapatkannya. Kemudian ada lagi ini campuran, tetapi saya belum nemu yang konkret ya. Ini metode analisis sintesis. Mungkin ini biasanya buat inilah ya, buat peneliti, buat mutolaah ya biasanya, yaitu perpaduan dari pisah-pisah sama sambung-sambung yang itu kita pelajari dalam satu waktu. Ya ini jelas memang harus orang-orang yang udah paham, yang orang-orang yang tingkat-tingkat menengah lah yang belajar seperti ini gitu kan. Bagi orang awam mungkin ini terkesan membingungkan ya memang ya. Jadi analisis sintesis adalah gabungan dari dua metode itu ya, yang biasa diajarkan, tapi ini diajarkannya bagi ya yang itu tadi yang sudah takmili ya, seperti itu. طيب يكفي ثم نستمر إلى الثاني يعني المفردات يعني عن تعليم المفردات، كيف نعلم المفردات إلى أصحابنا وأولادنا وطلابنا وغير ذلك. ثم إلى أختنا نور إسمياتي، الوقت والمكان إياه. Selanjutnya, unsur pembelajaran bahasa Arab yang kedua yaitu kosakata atau al-mufradat. Kosakata sendiri yaitu kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Nah, kosakata ini merupakan salah satu dari 3 unsur bahasa yang sangat penting untuk dikuasai dan juga salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab seseorang. Ada beberapa metode dalam pembelajaran mufradat, di antaranya yang pertama memberi contoh. Misalnya, guru menunjukkan sebuah benda yang memiliki kesesuaian arti dengan kata baru yang dimaksud. Yang kedua yaitu dramatisasi. Misalnya, guru memberikan mufradat kata ba dengan menggerakkan tangannya seperti orang yang sedang menulis. Yang ketiga yaitu bermain peran. Misalnya, guru memainkan peran menjadi pasien yang sedang sakit dan diperiksa oleh dokter. Yang keempat yaitu menyebutkan antonim, yaitu lawan katanya. Misalnya, guru menyebutkan kata baridun dengan lawan katanya yaitu haron. Yang kelima yaitu menyebutkan sinonim persamaan katanya. Misalnya, guru menjelaskan persamaan kata dari maula dengan menyebutkan kata sayyid. Yang keenam, memberikan asosiasi, yaitu dengan menampilkan kata-kata yang mengacu pada makna yang diinginkan. Misalnya, guru menyebutkan kata abun, umun, waladun untuk menjelaskan kata usroh, karena dalam usroton anggotanya kan ada abun, umun, waladun, seperti itu. Yang ketujuh, menyebutkan asal usul kata.
Misalnya menjelaskan makna masodirot dengan menyebutkan swadaro, swader, masder, dan seterusnya. Yang kedelapan, menjelaskan maksudnya, yaitu dengan menguraikan beberapa kalimat yang mengacu pada makna yang dimaksud. Yang kesembilan, yaitu mengulang-ulang bacaan dengan meminta siswa membaca berulang-ulang kosakata baru tersebut dengan rangkaian kalimat yang ada dalam teks. Yang ke-10 yaitu mencari dalam kamus, yaitu guru mengajak siswa mencari bersama-sama di dalam kamus arti kosakata tersebut. Yang ke-11 yaitu menerjemahkan secara langsung. Di sini guru secara langsung menerjemahkan arti kosakata tersebut, yaitu langsung menerjemahkan ke dalam bahasa pertama. Nah, dalam pembelajaran mufradat ini hendaknya dimulai dengan kosakata dasar, misalnya hubungan kekerabatan, abun, umon, waladun, atau juga nama-nama bagian tubuh yang mudah-mudah, yang dasar-dasar terlebih dahulu. Nah, di sini juga disebutkan teknik-teknik pembelajaran kosakata. Yang pertama yaitu mendengarkan kata tersebut. Nah, jadi kan kosakata baru, kita harus mendengar kosakata baru tersebut dari guru. Nah, jadi guru memberikan kosakata baru tersebut. Yang kedua yaitu mengucapkan kata. Yang ketiga mendapatkan makna kata. Yang keempat membaca kata. Yang kelima menulis kata, dan yang keenam membuat kalimat. Jadi setelah kita mendapatkan mufradat baru tersebut, kita bisa merangkainya dalam sebuah kalimat dengan melatih banyak-banyak kalimat, merangkai kalimat dari mufradat tersebut sehingga kita menguasai mufradat tersebut. Metode yang ketiga yakni al-qawaid atau tata bahasa, yang mana komponen yang sangat penting berkaitan dengan penataan kata dalam merangkai kata-kata. Nah, tujuan pembelajaran tata bahasa ini secara garis besar meliputi pemahaman dan penggunaan pembentukan kata, frasa, dan kalimat. Tata bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu tata kata dan tata kalimat. Tata kata itu dinamakan ilmu shorof, yang mana ilmu yang membahas dasar-dasar pembentukan kata. Sedangkan tata kalimat disebut dikaji dalam kajian ilmu nahwu atau sintaksis. Untuk pembelajaran qawaid adalah segala upaya yang dilakukan oleh guru pendidik agar terjadi proses belajar siswa tentang sistem aturan atau pola-pola yang berlaku pada suatu bahasa, khususnya bahasa Arab yang mencakup tata kata dan tata kalimat. Nah, adapun metode-metode yang digunakan dalam al-qawaid ini, yang pertama yaitu metode deduktif atau at-thariqah al-qiyasiyah, yang mana metode ini penerapannya dimulai dengan membahas kaidah-kaidah yang harus dipahami, kemudian diikuti dengan pemberian contoh. Adapun langkah-langkah penerapannya di MTS atau aliyah bagi seorang guru jika menggunakan metode ini sebagai berikut. Yang pertama yakni guru masuk kelas dan memulai pelajaran dengan menyampaikan tema tertentu, kemudian menjelaskan kaidahnya. Yang kedua, pelajaran dilanjutkan dengan siswa memahami kaidah. Yang ketiga, guru memberi contoh atau teks yang berkaitan dengan kaidah, yakni guru menjelaskan posisi-posisi kaidah yang terdapat contoh-contoh sehingga siswa dapat memahaminya. Yang keempat, guru memberi kesimpulan pelajaran, dan selanjutnya yakni siswa dimintai mengerjakan soal latihan, yakni setelah jam pelajaran akan berakhir, guru memberikan tugas kepada para siswa untuk diselesaikan di rumah
atau di luar jam pelajaran yang telah ditentukan, baik itu mandiri atau kelompok. Nah, untuk kelebihan metode ini antara lain yaitu yang pertama, memudahkan siswa dalam pemahaman dengan cepat, semisal siswa dapat memahami kaidah-kaidah melalui contoh-contoh yang telah dijelaskan oleh guru pada jam pelajaran, sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas di luar jam pelajaran. Yang kedua, tujuannya lebih spesifik. Yang ketiga, aplikasinya mudah dan cepat dan menjaga lisan dari kesalahan dengan contoh yang sudah diajarkan. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu pemahaman siswa cepat luntur karena tidak dihafalkan, adanya ketergantungan kepada orang lain, dan lemahnya dari sisi kearifan berpikir dan mengungkapkan pendapat. Selanjutnya, metode induktif atau toriko istiqro'iyah, ya ini adalah metode yang mengacu penyajian contoh-contoh, kemudian contoh-contoh tersebut ditarik kesimpulan kaidahnya. Metode ini tuh berlawanan dengan metode kebalikan dari metode deduktif. Nah, untuk model pembelajaran yang digunakan dalam metode ini terdapat 5 langkah. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pengait. Yang ketiga, penyajian. Yang keempat, penyimpulan kaidah. Yang terakhir yakni aplikasi. Adapun kelebihan metode ini diantaranya yaitu mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam istinba al-qawaidah. Sedangkan kelemahannya antara lain yakni menuntun pemilihan contoh-contoh yang benar dapat menghantarkan siswa kepada penyimpulan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. طيب أقول شكرا كثيرا لجميع المتحدثين الذي قد شرح لنا الذي قد أشرح لنا مادة اليوم، وأرجو نفعا منكم وبركة في علم. شكرا كثيرا لله منكم. ولا تنسى إذا وجدتم مشكلة شيء آخر، الرأي آخر، عليكم أن تبلغهم في أي مكان يمكن مباشرة. تطرح الأسئلة إلينا مباشرة عبر واتساب، عبر مجموعة واتساب، وعبر قناة يوتيوب، تعليق قناة يوتيوب وغير ذلك. ما شئتم. وأقول شكرا كثيرا إليكم جميعا، اسمحوا لنا نستغفر الله ونقول عفوا إليكم جميعا إن وجدتم منا خطايا